Halo semuanya, balik lagi nih di paparan kita. Senang banget rasanya bisa kembali nemenin Anda, para pembelajar yang selalu fokus dan haus akan informasi berbobot. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah kampanye literasi digital yang super krusial dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tajuknya ASN Cakap dan Berbudaya Digital. Nah, buat Anda yang bertugas sebagai aparatur sipil negara, atau siapa aja sih yang peduli sama kualitas pelayanan publik, paparan ini tuh ibarat cetak biru. Kita bakal bahas gimana caranya supaya kita nggak cuma sekedar bertahan ya, tapi benar-benar memimpin di era digital ini. Oke, biar gampang, alur bahasan kita hari ini dibagi jadi 6 bagian. Mulai dari pengantar literasi digital, terus 4 pilar utama digital, cakap digital, budaya digital, implementasi dan contoh kasusnya, sampai ujungnya ke pelayanan publik yang maksimal. Kita mulai dari konsep besarnya, terus perlahan kita tarik ke aksi nyata sehari-hari. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pengantar literasi digital. Mari kita bangun fondasi pertamanya dulu nih. Menjadi bagian dari roda pemerintahan di zaman sekarang tuh berarti kita harus bisa menaklukkan era digital. Gak bisa lagi cuma sekedar ikut-ikutan tren. Nah, pertanyaan mendasarnya, apa sih literasi digital itu? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat mengakses, memahami, dan mengelola informasi digital dengan aman dan tepat. Ingat ya, ini jauh-jauh melampaui sekedar kepiawaian Anda scrolling layar HP atau balas chat. Ini soal ekosistem utuh. Sebagai ASN, waktu Anda mengakses data warga, memahaminya, terus mengelolanya jadi sebuah layanan, nah disitulah Anda lagi mempraktikkan literasi digital. Dan melakukannya dengan aman dan tepat, itu dia kunci buat naikin standar pelayanan publik kita. Oke, lanjut ke bagian kedua, 4 pilar utama digital. Sebelum kita ngomongin soal teknis kerjaan sehari-hari, kita perlu memetakan dulu nih lanskap digital kita secara utuh. Ibarat sebuah bangunan, dunia digital modern tempat kita beroperasi ini ditopang sama 4 pilar utama. Ada cakap digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Kalau ada satu aja pilar yang keropos, wah, integritas sistem pelayanan kita bisa ikut rubuh. Jadi, Anda butuh kecakapan teknis, butuh etika yang benar saat interaksi, mutlak butuh keamanan buat jaga data sensitif, dan pastinya butuh budaya yang sehat sebagai kompasnya. Semuanya ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisah. Tapi, poin krusialnya buat paparan kita kali ini adalah, dari keempat pilar tadi, kampanye ini ngasih penekanan yang sangat spesial di 2 pilar aja, yaitu cakap digital dan budaya digital. Kenapa cuma 2? Ya karena 2 pilar inilah yang paling sering bersinggungan langsung sama tugas harian Anda, keputusan yang harus diambil detik itu juga, dan pastinya mempengaruhi wajah pelayanan publik langsung di mata masyarakat. Coba kita gali lebih dalam. Kita masuk ke bagian ketiga, cakap digital alias penguasaan teknologi. Kita mulai dari cakap digital. Ini ibaratnya perangkat keras atau otaknya kita di dunia digital. Di tahap ini, kecepatan dan efisiensi itu segalanya. Tapi ingat, dibilang cakap itu bukan sekedar Anda tahu tombol on-off komputer atau hafal cara buka aplikasi ya, sama sekali bukan. Cakap digital menuntut pemahaman yang jauh lebih dalam tentang teknologi di depan Anda. Gimana caranya memakai perangkat keras dan perangkat lunak secara efektif buat nyari informasi. Jadi, pas ada masalah yang tiba-tiba muncul, Anda nggak panik, tapi langsung tahu, oh alat digital ini nih yang harus gue pakai buat nyari solusinya sekarang juga. Coba deh kita bayangin langkah-langkah praktisnya di keseharian kerja seorang ASN. Langkah pertama, pasti pakai mesin pencari. Gimana sih cara googling yang benar buat riset peraturan terbaru atau nyari data valid? Kedua, pakai aplikasi komunikasi. Udah nggak zaman lagi miskom antar divisi gara-gara beda ruang. Aplikasi komunikasi bikin semuanya terhubung mulus. Dan ketiga, transaksi digital. Entah itu urusan administrasi negara yang makin paperless, atau sekedar efisiensi kebutuhan kantor pakai e-wallet dan sejenisnya. Inilah wujud nyata di mana seorang abdi negara itu benar-benar manfaatin skill teknisnya buat ningkatin produktivitas tiap hari. Bagian 4, budaya digital. Membawa nilai Pancasila ke dunia maya. Nah, sekarang coba kita turunin sedikit temponya. Kita geser dari hal-hal yang sifatnya serba teknis, serba cepat tadi, ke sesuatu yang jadi hati nurani dari tanggung jawab digital kita. Saya pengen ngajak Anda mikir sejenak. Sebenarnya, gimana sih sikap kita waktu lagi di ruang digital? Pas lagi nggak ada atasan yang ngawasin, pas cuma ada Anda, layar HP, sama koneksi internet, Anda jadi sosok yang seperti apa di dunia maya? Ingat loh, ini adalah dimensi etis dari pekerjaan Anda yang sama sekali nggak boleh diremehin. Jawabannya, ya harus selalu kembali ke akar kita. Sikap kita mutlak harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, selalu junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, dan itu semua harus tercermin dari gimana kita berperilaku bijak di internet. Anda harus sadar betul bobot tanggung jawab ini. Seragam kebanggaan yang Anda pakai, sumpah profesi yang udah Anda ucapkan, itu semua nggak otomatis luntur begitu Anda login ke media sosial. Di dunia virtual pun, Anda itu tetap representasi dari sebuah negara.
Oke, kita sampai di bagian kelima, implementasi dan contoh kasus sehari-hari. Ngomongin teori etika sama nilai kebangsaan emang kedengarannya megah dan bagus banget ya kan? Tapi gimana prakteknya di lapangan? Nah, ini ekspektasi yang super konkret. Sebagai wajah pemerintah, aktivitas digital Anda harus mencakup hal-hal ini. Stop sebarin hoax, biasakan berkomentar yang sopan, selalu hargai perbedaan, dan proaktif jaga persatuan. Artinya apa? Setiap kali jari Anda ngetik sesuatu, setiap kali Anda ninggalin jejak komentar, itu harus murni mencerminkan etika yang baik dan menjaga keutuhan bangsa. Titik, nggak ada tawar-menawar buat urusan ini. Nah, ini ngasih gambaran yang sangat pas tentang persimpangan jalan yang kita semua, terutama Anda para ASN, hadapi tiap hari. Di satu sisi, ada godaan kuat banget nih buat langsung sebarin berita sensasional tanpa cek fakta. Padahal itu ceroboh banget dan bisa ngerusak. Di sisi lainnya, ada jalur yang benar, memverifikasi informasi sebelum neken tombol share. Coba ingat ini baik-baik. Sepersekian detik sebelum jari Anda ngeklik bagikan, itu adalah momen krusial di mana integritas Anda sebagai pelayan publik lagi benar-benar diuji. Pastikan Anda selalu pilih jalan yang benar ya. Terakhir bagian 6, pelayanan publik yang maksimal. Kita udah di penghujung paparan nih. Dari awal kita udah bahas gimana pentingnya punya skill teknis yang jago dan gimana skill itu harus diikat kuat sama budaya digital yang beretika. Ujung-ujungnya, muara dari ini semua cuma satu, pelayanan publik yang maksimal. Makanya pesan dari kampanye Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini benar-benar ngena dan jelas banget. Mari kita menjadi ASN yang mampu beradaptasi di era digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini bukan sekedar kata-kata manis atau himbauan biasa loh, ini panggilan tugas. Ketika Anda bijak secara etika dan jago secara teknis, Anda tuh sebenarnya lagi ngebangun jembatan kepercayaan yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Coba direnungkan, apakah kebiasaan digital Anda, mulai dari cara Anda googling informasi pagi ini, sampai komentar atau status yang Anda posting siang ini, udah mencerminkan pelayanan publik yang terbaik? Literasi digital itu bukan cuma syarat administrasi di atas kertas. Ini tuh kewajiban sipil yang vital banget. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri, jadilah teladan di ruang digital dan sama-sama kita wujudkan birokrasi kelas dunia. Terima kasih udah mau ngobrol dan ngebedah topik seru ini bareng saya. Tetap semangat, tetap fokus, dan sampai ketemu lagi di paparan menarik kita selanjutnya.